Para suster, bapak ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, shalom. Saya harap para bapak ibu dalam hari-hari Prapaskah ini tetap boleh setia melaksanakan hari-hari pantang dan puasa Anda sekalian. Kalaupun jatuh, semoga Anda tetap semangat untuk bangkit melanjutkan hari-hari pantang dan puasa Anda sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan tentang mendengarkan. Salah satu aspek dari iman kita itu adalah mendengarkan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mendengarkan. Mendengarkan bimbingan Tuhan, mendengarkan teguran Tuhan, dan juga mendengarkan peneguhan Tuhan bagi kita. Mendengarkan itu bukanlah hanya aktivitas telinga semata, tetapi terutama adalah juga hati yang mau taat kepada Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini diwartakan kepada kita, Abraham itu mendengarkan Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada Abraham keturunan yang banyak, sebanyak bintang di langit. Dan menarik saudara-saudari, ketika Tuhan menyampaikan itu kepada Abraham, menjanjikan keturunan itu kepada Abraham, dikatakan dalam kitab suci, Abraham percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi Abraham itu benar di hadapan Tuhan, pertama-tama karena Abraham itu mau mendengarkan Tuhan, mau percaya pada perkataan Tuhan. Karena mendengarkan Tuhan, itulah justru Abraham berani memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan Ur Kasdim, menuju tanah yang akan dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Abraham itu belum tahu di mana tanah itu, di mana tempat itu, seperti apa tempat itu. Abraham tidak tahu. Tapi saudara-saudari, itulah orang yang mau mendengarkan Tuhan. Dia tidak tahu, tetapi dia percaya pada perkataan Tuhan. Dan yang paling penting, Abraham berani memutuskan untuk berjalan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan dalam Injil hari ini diwartakan kepada kita, Yesus menampakkan kemuliaannya kepada para murid. Disebut 3 orang murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, di atas sebuah gunung. Dalam kemuliaannya itu tampaklah juga 2 orang nabi besar, Musa dan Elia, sedang berbicara dengan Yesus. Dan dikatakan dalam kitab suci bahwa yang mereka perbincangkan ini adalah mengenai tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem. Dan di sana nanti akan kita lihat apa yang akan digenapi oleh Yesus. Tetapi yang menarik saudara-saudari ialah ketika Yesus bersama dengan para murid ini di atas sebuah bukit itu, Yesus menampakkan kemuliaannya dengan begitu mengagumkan. Sampai-sampai Petrus itu ingin supaya dia bersama teman-temannya ini tinggal lama bersama dengan Yesus. Tetapi segera sesudah kemuliaan yang begitu indah itu, datanglah awan menaungi mereka, dan mereka dikatakan begitu ketakutan. Tapi yang paling penting ialah bahwa dalam situasi itu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Saudara-saudari yang terkasih, seruan yang mengagumkan ini tentu berasal dari Allah Bapa yang ingin menunjukkan kepada para murid ini putraku yang terkasih, yang aku pilih, dengarkan dia. Allah Bapa tidak memberi opsi yang lain selain kepada para murid ini supaya mereka mau mendengarkan Yesus, supaya mereka mau mendengarkan dia.
Tetapi saudara-saudari, inilah nanti titik dari pergumulan para murid. Karena ke depan para murid ini akan diuji oleh Tuhan. Lewat berbagai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, para murid itu akan dihadapkan pada pilihan, apakah mereka mau tetap setia mendengarkan Yesus atau mereka tidak mau mendengarkan Dia. Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, kita menyadari mendengarkan Tuhan itu lebih mudah ketika kita dalam keadaan sukacita daripada dalam pengalaman duka cita. Mari kita ingat, perjalanan Yesus ke Yerusalem itu adalah menggenapi karya penyelamatan umatnya. Dan di sana Yesus itu menderita, sengsara, wafat, dan dimakamkan. Di dalam peristiwa itulah iman para murid itu diuji, apakah mereka mau mendengarkan Yesus atau tidak. Dan ternyata benar, saudara-saudari, setia itu memang tidak mudah. Setia untuk mendengarkan Tuhan itu memang tidaklah mudah. Ketika Yesus ditangkap, para murid itu ketakutan, berlari ketakutan. Bahkan Petrus yang adalah pemimpin dari para murid itu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jangankan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus pada waktu itu, bahkan mengaku bahwa saya ini adalah muridnya Dia, itu juga Petrus tidak sanggup mengatakan itu. Petrus hanya kelihatan bergetar ketakutan dan mulutnya tidak sanggup untuk mengaku bahwa dia adalah murid Yesus. Dia hanya sanggup mengatakan, aku bukanlah muridnya Dia. Aku tidak mengenal Dia. Dan itu dikatakan Petrus sebanyak 3 kali. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bertanya juga dalam hati, apakah saya ini termasuk orang yang setia untuk mendengarkan Yesus atau yang tidak setia? Apakah salib itu telah membuat saya ini merasa malu, bahkan takut untuk mengaku sebagai murid Yesus, atau takut juga untuk mengikuti Yesus dalam hidup saya sehari-hari? Dalam bacaan kedua hari ini, saudara-saudari yang terkasih, dengarlah apa yang dinasihatkan oleh Santo Paulus ini, sekaligus menjadi peringatan bagi kita bahwa banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Pikiran-pikiran mereka semata-mata tertuju pada hal-hal yang duniawi. Dan itu saya kira benar, saudara-saudari. Semua kita dapat melihat sekarang ini di depan mata kita, terang-terang kita dapat melihat kebenaran dari nasihat Santo Paulus ini. Bahwa sudah banyak orang yang berani berbuat jahat di hadapan Tuhan. Sudah banyak orang yang berani untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Banyak orang tidak lagi memilih kebenaran, tetapi memilih kejahatan. Salib itu adalah lambang kebenaran, keadilan, dan kesetiaan. Tetapi orang tidak banyak mau bertahan dengan salib Kristus, karena memang di dalamnya adalah penyangkalan diri. Saudara-saudari yang terkasih, benar apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ini. Banyak orang lebih memilih untuk mendengarkan dirinya sendiri daripada mendengarkan Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah tidak didengarkan, apalagi sesamanya yang berteriak, menyerukan keluhan saya sekalipun tidak akan didengarkan. Maka para penjahat itu, para koruptor itu dan para yang lain-lain itu yang melakukan kejahatan itu, dengan tega merampas hak orang lain, mereka seolah tidak lagi punya empati. Karena mereka tidak lagi mendengarkan Tuhan, tidak lagi takut akan Tuhan. Tuhan saja tidak didengar, tidak ditakuti, apalagi saya dan Anda sekalian yang tidak punya apa-apa, otoritas apa-apa. Manusia ketika tidak lagi mendengarkan yang ilahi, maka yang manusiawi itu akan hanya menjadi kebinasaan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita perbaharui iman kita.
hari-hari Prapaskah ini biarlah menjadi hari-hari penuh pertobatan bagi saya dan Anda sekalian. Biarkan telinga kita ini boleh mendengar lebih banyak Tuhan dan sabda Tuhan. Sehingga sabda Tuhan itu sungguh-sungguh bukan hanya sebagai tekstual mati, tetapi sabda Tuhan itu menjadi terang dan kebenaran yang menuntun langkah saya berjalan, menuntun langkah Bapak Ibu di jalan yang benar. Untuk saudara-saudaraku, rekan-rekan muda sekalian, mari belajar untuk mendengar. Belajar untuk mendengarkan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengarkan orang tuamu, dengarkan para pembimbingmu. Tuhan tidak akan berbicara secara langsung kepada kita, tapi Tuhan berbicara lewat orang-orang yang dekat dengan kita. Dengarkan orang-orang terdekatmu, maka engkau akan mendengarkan kebenaran-kebenaran yang eksistensial di dalam hidupmu. Kebenaran-kebenaran yang prinsipil di dalam hidup kita, itu terdengar dari orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus memberi kita suatu wejangan yang baik tentang salib Kristus ini. Pemberitaan tentang salib Kristus memang adalah kebodohan bagi banyak orang yang akan binasa. Tetapi bagi saya dan Anda sekalian yang akan diselamatkan ini, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita berdiri teguh dalam Tuhan. Sebab dalam Tuhan imanmu tidaklah akan sia-sia. Tuhan memberkati.